kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis sumber sejarah. Sebelum kami menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari berbagai sumber sejarah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sumber sejarah dan jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Sumber ini adalah suatu yang menginformasikan kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar, dan sumber ini digunakan sebagai petunjuk untuk mengkaji sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah berdasarkan bentuk terbagi dalam 3 bagian, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Sedangkan sumber sejarah berdasarkan sifat terbagi dalam 2 bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berikut pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. 1. Sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, sumber lisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Kelebihan sumber lisan adalah sebagai berikut. A. Pengumpulan data dalam sejarah lisan dilakukan dengan komunikasi 2 arah, sehingga memungkinkan sejarawan dapat menanyakan langsung bagian yang kurang jelas kepada narasumber. B. Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis karena memungkinkan sejarawan untuk menggali informasi dari semua golongan masyarakat. Sedangkan kekurangan sumber lisan adalah A. Terbatasnya daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. B. Subjektivitas dalam penulisan sejarah sangat tinggi. Sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Catatan yang bersifat tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya, prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, surat kabar, pambo atau catatan tahunan dari Cina, dan rekaman. Kelebihan sumber tertulis adalah lebih mudah dipahami dan dapat dibaca apabila dibutuhkan. Sedangkan kekurangan sumber tertulis adalah tidak diceritakan secara sebenarnya oleh narasumber, sehingga terjadi perdebatan. Sumber benda. Sumber sejarah berdasarkan benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan masa lampau. Contoh sumber sejarah benda yaitu bangunan, masjid, alat-alat atau benda budaya, seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Kelebihan sumber benda adalah A. Sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. B. Sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. C. Objek nyata dan dapat dipercaya. Sedangkan kekurangan sumber benda adalah A. Tidak bisa bertahan lama. B. Rentan pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. C. Tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Kemudian, pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. 1. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber utama atau sumber asli, yang mana segala informasi didapatkan dari pelaku atau saksi peristiwa bersejarah secara langsung. Sumber primer dapat berupa arsip ataupun naskah. Misalnya adalah naskah teks proklamasi kemerdekaan atau yang asli. Kelebihan sumber primer adalah data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat
dan didengar langsung oleh peneliti, sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan sumber primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama, serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. 2. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah segala informasi yang berisi keterangan didapatkan dari perantara. Namun perantara tersebut dengan peristiwa sejarah tidak mempunyai keterkaitan secara langsung. Sumber sekunder dapat berupa majalah ataupun surat kabar. Kelebihan sumber sekunder adalah sudah tersedia, mudah didapatkan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk mengklarifikasi permasalahan, dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Sedangkan kekurangan sumber sekunder adalah A. Jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, atau sudah tidak relevan, dapat mempengaruhi hasil penelitian. B. Adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data.